Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu perikanan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ekosistem pesisir. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Jiana dengan NPM terakhir 1051, yang kedua Lucy Septiani dengan NPM terakhir 1050, yang ketiga saya sendiri Pratnyadi Ajeng Amaraning Rayi dengan NPM terakhir 1054, dan yang keempat yaitu Roida Rohadatul Aisy dengan NPM terakhir 1105. Pengertian ekosistem pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Karakteristik ekosistem pesisir. Karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut. 1. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana pergerakan. Yang kedua, pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya wilayah pesisir. 1. Estuaria adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Peran ekologis dari estuaria adalah sebagai berikut. A. Sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. B. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan. Dan yang C. Tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan dan Kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai yang berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindungi dari gelombang dan arus pasang surut yang kuat. 3. Selanjutnya padang lamun. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir, yaitu pertama sebagai produsen detritus dan zat hara, kedua mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan menyilang, yang ketiga sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan padang lamun ini. Dan yang keempat yaitu sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dan sengatan matahari. Selanjutnya, terumbu karang yang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Secara umum, terumbu karang terdiri dari 3 tipe, yaitu pertama terumbu karang tepi, kedua terumbu karang penghalang, ketiga terumbu karang cincin atau atol. Peran-peran dari terumbu karang tersebut, khususnya terumbu karang tepi, adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Ciri-ciri dari ekosistem terumbu karang sendiri adalah adanya proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari yang cukup, berada pada perairan dangkal dengan kedalaman 50 meter, dan yang serta batas salinitas habitatnya sekitar 30-35 ppt. Komponen ekosistem pesisir. Komponen ekosistem pesisir sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sumber daya hayati perairan pesisir yang merupakan satuan kehidupan, saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nirhayati membentuk suatu sistem. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya dititik beratkan pada ekosistem pesisir.
yang merupakan unit fungsional komponen hayati biotik dan nirhayati abiotik. Yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Suatu ekosistem akan mempunyai dua komponen utama, yaitu komponen abiotik yang terdiri dari bagian yang hidup dan komponen biotik sebagian komponen hidup. Kedua komponen ini mempunyai peran yang sama penting terhadap ekosistem. Tanpa salah satu di antaranya, maka ekosistem tidak akan berfungsi. A. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua komponen hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Keberadaan suatu organisme dalam suatu ekosistem dapat mempengaruhi kelimpahan suatu organisme. Faktor biotik ini akan mempengaruhi jenis fauna yang dapat hidup di habitat tersebut karena ada hewan-hewan tertentu yang hidupnya membutuhkan perlindungan yang dapat diberikan hewan di habitatnya. Menurut fungsinya, komponen biotik dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, produsen organisme yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik sederhana. Pada umumnya adalah tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Kedua, konsumen organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Konsumen memperoleh makanan dari organisme lain, baik hewan maupun tumbuhan. Ketiga, pengurai organisme yang mampu menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. B. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan sebagai sumber energi, nutrien, dan sumber air. Tumbuhan-tumbuhan dapat menyediakan energi dan menghasilkan molekul organik yang kompleks tanpa energi sinar matahari atau tanpa adanya serangkaian bahan makanan anorganik. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem di alam. Sistem tersebut menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang sering berpengaruh terhadap kebanyakan makhluk hidup. Tiap makhluk hidup mempunyai batasan-batasan pada suhu di mana makhluk itu dapat tetap hidup. 2. Kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu faktor iklim yang sangat penting. Kelembapan dapat dipengaruhi pembiakan, pertumbuhan, perkembangan, dan keaktifan hewan tersebut. 3. Intensitas cahaya. Perubahan intensitas cahaya dapat dikatakan sebagai faktor penting yang dapat membawa hewan hidup pada tempat dengan suhu dan kelembapan yang sesuai. Fungsi ekosistem pesisir. Di dalam wilayah pesisir terdapat 3 ekosistem penting, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Ketika ekosistem tersebut saling berinteraksi dan memiliki konektivitas secara fisik maupun biologis. Sebagai contoh, ekosistem mangrove berfungsi sebagai penahan laju sedimentasi dari daratan sehingga menjaga kejernihan air yang masuk ke ekosistem lamun dan terumbu karang. Demikian pula dengan fungsi ekosistem lamun sebagai pemerangkap sedimen sehingga menjaga kejernihan air yang masuk ke ekosistem terumbu karang. Berikut adalah lampiran jurnal dan daftar pustaka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.